Hai viewers Liburan TV, Holy Holiday! Candi Borobudur sedang menjadi perhatian. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut akan memberikan harga tiket Candi Borobudur baru. Ini berlaku buat pengunjung yang mau naik ke area stupa, yakni Rp750.000 untuk turis lokal, 1,4 juta buat wisatawan asing. Namun tenang, bagi yang tak menginginkan membayar tiket mahal, kalian tetap bisa berwisata ke Borobudur dengan mengelilingi pelataran saja. Kenaikan harga tiket untuk area stupa Borobudur bukan tanpa alasan. Luhut menyebutkan alasannya pertama bahwa hal ini untuk melindungi candi yang mengalami pengikisan dan penurunan. Kedua, pemerintah berbenah pariwisata yang tetap memperhatikan budaya dan konservasi. Dan ketiga, untuk stimulasi warga lokal agar meningkatkan perekonomiannya. Dan inilah fakta-fakta menarik tentang Candi Borobudur. 1. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu hampir 100 tahun untuk bisa menyelesaikannya pada masa Raja Samaratungga. Sayangnya tidak ada bukti konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. Seiring perkembangannya kerajaan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. 2. Relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Sang Buddha. Total ada sekitar 2.672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 x 123 meter. Sebanyak 1.460 diantaranya bercerita tentang kisah Buddha, sisanya sekedar relief dekoratif. Salah satu kisahnya mengenai kelahiran Buddha yang diceritakan pada relief Jataka dan Awadana. Selain itu, terdapat 504 arca Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. 3. Candi Borobudur sempat rusak akibat bom, bencana alam, dan letusan Gunung Merapi. Pada 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat bom. Serangan tersebut dikepalai seorang muslim beraliran ekstrim, Hussein Ali Al-Habsyi. Dia menerima hukuman seumur hidupnya. Lalu ada pula gempa berukuran 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian naas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan pada Candi Borobudur. Dan kerusakan akibat alam terparah adalah akibat letusan Gunung Merapi. Masih ingatkah letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November 2010? Debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Dampaknya kawasan wisata ditutup di tanggal 5-9 November 2010 untuk dilakukan pembersihan. UNESCO kembali membantu upaya rehabilitasi dengan menyumbang dana sebesar 3 juta US dollar. Proses rehabilitasi memakan waktu sekitar 6 bulan. Mereka melakukan penghijauan ulang, memperbaiki sistem tata air, serta menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi. 4. Teratai di tengah danau. Penemuan kontroversial pernah disampaikan oleh seniman dan arsitektur Hindu Buddha W.O.J. Neuwenkap. Menurutnya, Borobudur adalah lambang dari bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau purba. Beliau menyebutkan bahwa daratan yang mengelilingi Borobudur dulunya adalah danau purba. Namun hipotesa W.O.J. Neuwenkap ini masih menjadi perdebatan. Namun jika dilihat merujuk pada arsitektur, bentuk Candi Borobudur memang menyerupai bunga teratai. Kemudian postur Buddha di Borobudur melambangkan sutra teratai yang kebanyakan
kebanyakan ditemui dalam naskah keagamaan Buddha mazhab Mahayana. 3 pelataran melingkar di puncak Borobudur juga diduga melambangkan kelopak bunga teratai. Bisa jadi memang konsep arsitekturnya adalah bunga teratai. 5. Letak Candi Borobudur istimewa. Banyak yang mengatakan bahwa posisi bangunan Candi Borobudur begitu istimewa. Candi ini dikelilingi dataran hijau yang subur dengan pemandangan yang mengagumkan. Selain itu, Candi Borobudur dilengkapi dengan bentang perlindungan alami dari beberapa gunung yang mengapitnya. Candi Borobudur diapit oleh 2 pasang gunung, yakni Gunung Merapi dan Merbabu, kemudian Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Pegunungan Manore yang kerap dianggap sebagai lambang dari Gunadarma yang tertidur juga turut memberikan perlindungan benteng bagi Candi Borobudur. 6. Kepala patung Buddha bernilai tinggi. Berdasarkan data dari 504 arca, terdapat 248 arca dalam kondisi tanpa kepala. Sebanyak 57 kepala belum dipasang dan selebihnya tidak tahu di mana. Berbagai spekulasi beredar, mulai pembangunan yang belum selesai hingga pencurian kepala patung Buddha yang ternyata bernilai tinggi. Harga kepala Buddha di pasar antik konon bernilai tinggi. Hingga tidak heran banyak yang mencuri untuk dijual pada kolektor. 7. Ditemukan oleh seorang gubernur jenderal Inggris. Berkembangnya kerajaan Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan. Namun pada 1814, seorang gubernur jenderal asal Inggris yakni Sir Thomas Raffles menemukan dan menyebutkan nama Borobudur untuk pertama kali dalam buku The Story of Java. Di dalam buku tersebut, Raffles tidak hanya menceritakan bagaimana dia menentang perbudakan di Tanah Jawa, tetapi juga menggambarkan penemuannya berupa gundukan batu besar yang terkubur tanah dan semak belukar. Raffles kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan dan mempelajari Borobudur secara lebih lanjut. Kita patut bangga dengan warisan budaya dunia yang berada di Indonesia. Sudah menjadi tugas kita juga untuk menjaga kelestariannya, agar anak cucu kita juga menyaksikan saksi salah satu peradaban di Indonesia. Oke Sobat Holi, subscribe aja channel ini buat para pecinta liburan dan hiburan. Holy Holiday!